Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imroh Diora Raisa dari K3 Manajemen. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa akidah Islam itu. Akidah Islam. Akidah ibarat fondasi dalam sebuah bangunan. Bangunan agar kuat harus diperkuat fondasinya. Jika tidak kuat, maka bangunan yang didirikan di atasnya mudah roboh. Inilah sebabnya mengapa kita harus memperkuat akidah Islam. Jadi, pengertian akidah Islam itu secara bahasa berasal dari kata aq yang berarti mempererat, mengokohkan, dan menyikap dengan kuat. Secara istilah, akidah adalah keyakinan kuat yang tidak dimasuki oleh keraguan. Dengan demikian, akidah Islam berarti keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban berupa tauhid dan taat kepadanya. Demikian juga beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar, serta mengimani semua yang sudah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, berita yang disebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah, baik ilmiah atau sebagai pengetahuan yang harus diyakini, maupun amalia atau pengetahuan yang harus diamalkan. Jadi nama lain akidah Islam itu menurut ahli sunnah diantaranya adalah at-tauhid, sunnah, usuludiniyah. Inilah beberapa nama yang paling terkenal di kalangan ahlu sunnah. Adapun penamaan akidah Islam dengan ilmu kalam, filsafat, tasawuf, dan teologi tidaklah dibenarkan karena perbedaan yang mencolok dalam ilmu-ilmu tersebut dengan akidah Islam. Dalam ilmu kalam dan filsafat misalnya, yang dijadikan sandera adalah akal bukan wahyu. Sedangkan dalam ilmu tasawuf di antara sanderanya adalah kasyfi atau adanya penyikapan tabir rahasia sesuatu yang gaib. Adapun yang dijadikan sandaran dalam akidah Islam adalah Al-Quran, sunnah yang salahi, dan ijma salafus salih atau generasi pertama Islam. Pentingnya mengenal akidah Islam itu, jadi banyak orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah, akan tetapi dalam perjalanannya ternyata banyak menyisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Hal ini tidak lain karena pengenalan mereka tentang ahlu sunnah wal jamaah masih bersifat mujmal atau garis besarnya tidak terperinci. Secara umum memang mereka mengikuti sunnah Rasulullah alaihi wasallam karena tidak ada seorang muslim pun terkecuali dijadikan acuan dalam hidupnya ataupun Rasulullah alaihi wasallam. Akan tetapi sangat disayangkan mereka tidak mengerti lebih rinci akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga banyak praktik yang meragukan ternyata
bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pada risalah yang singkat ini adapun jenis-jenis akidah, yaitu akidah secara etimologi. Akidah berasal dari kata yang berarti pengikatan. Maksudnya, saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Akidah adalah apa yang dia yakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Akidah merupakan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Lalu ada akidah secara syara, yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya dan kitab-kitabnya, serta kepada hari akhir. Hal ini juga disebut sebagai rukun iman. Syariat terbagi menjadi dua, yaitu ada i'tiqodiyah dan amaliyah. I'tiqodiyah itu hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, seperti i'tikad atau kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya, juga beriktikad kepada rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebut asiwiliyah atau pokok agama, sedangkan amaliyah adalah yang berhubungan dengan cara tata amal seperti sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bagian ini disebut far'iyah atau cabang agama, karena ia dibangun di atas i'tiqodiyah benar, dengan rusaknya tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqodiyah. Maka akidah yang benar adalah fondasi bagi bangunan agama serta merupakan syarat syah amal. Akidah adalah tauqifiyah, artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat dalam yang lainnya. Karena itulah sumber-sumbernya terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak seorang pun yang tidak mengetahui tentang Allah, tentang apa-apa yang diwajibkan dengan baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun yang lebih mengetahui selain Allah, selain Rasulullah. Oleh karena itu, manhaj salafus salih dan para pengikutnya dalam mengambil akidah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka segala apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah, mereka mengimaninya, meyakininya, dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menolak dan menafikannya dari Allah. Karena itu tidak ada pertentangan di antara mereka di dalam i'tikad. Bahkan akidah mereka adalah satu dan jamaah mereka juga satu. Karena Allah sudah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, dengan kesatuan kata, kebenaran akidah, dan kesatuan manhaj.
Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.